Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Oke, teman-teman, melanjutkan pada materi yang sebelumnya. Materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang manajemen kurikulum. Apa sih manajemen kurikulum itu? Yuk langsung aja simak video ini ya. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, pengertian manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya ini ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Yang pertama ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama analisis kebutuhan. Kedua merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis. Ketiga menentukan desain kurikulum. Dan yang keempat membuat rencana induk berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Langkah-langkahnya yang pertama perumusan rasional atau dasar pemikiran, yang kedua perumusan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga penentuan struktur dan isi program, yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi, yang kelima pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan. Langkah-langkahnya yang pertama penyusunan rencana dan program pembelajaran, kedua penjabaran materi, ketiga penentuan strategi dan metode belajar, yang keempat penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran, yang kelima penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil pembelajaran, yang keenam setting lingkungan pembelajaran, dan tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi atau penilaian. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender, dan silabus. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kekreatifan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip-prinsip kurikulum ini dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Yang pertama, prinsip relevansi. Ada 2 macam prinsip relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, dan kemudian relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling berkaitan dan berkesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Nah, yang kedua ada fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemudian ada komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Tujuan pendidikan itu terdiri dari
tujuan nasional, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, kemudian ada tujuan kurikuler, dan yang keempat ada tujuan instruksional atau tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. Komponen yang kedua yaitu ada isi kurikulum. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Komponen yang ketiga yaitu metode atau strategi pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Dan komponen yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas dan pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai atau belum. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Kemudian ada perumusan tujuan kurikulum. Terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu yang pertama sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang terjadi menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum. Kemudian ada sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Dan yang ketiga ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah. Tepatnya pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Nah, yang selanjutnya ada landasan perencanaan kurikulum. Landasan di dalam perencanaan kurikulum ini ada 3. Yang pertama, kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dan yang kedua yaitu perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan data dan mengolah informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, proses informasi, memanipulasi, dan mengambil informasi untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan pengembangan siswa. Nah, kemudian ada model implementasi kurikulum. Menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Concern Based Adaptation Model atau CBAM. Merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua yaitu model Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini yang pertama yaitu setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru untuk memanfaatkan perubahan. Nah, materi yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasinya itu yang pertama proses analisis kebutuhan dan kelayakan, yang kedua proses perencanaan dan pengembangan, yang ketiga proses implementasi atau pelaksanaan, dan yang keempat proses evaluasi kurikulum, dan yang kelima proses perbaikan kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Evaluasi sumatif ini terdiri dari 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah.
Dan yang kedua, pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan. Nah, teman-teman, itu tadi aku sudah menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau materi yang kurang jelas, boleh teman-teman tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!